Assalamualaikum teman-teman semua. Saya di sini akan memberikan video tentang konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk, masuk. Oh iya, Mari Mbak, silakan duduk. ya terima kasih. Ya Mbak, tadi kesini naik apa? Saya tadi naik Gojek. Iya, Tadi sempat nyasar nggak? enggak sih, Enggak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Mbak dinyamankan terlebih dahulu. Oh, iya. Kayaknya capek Iya, habis perjalanan. Oh iya, Mbak yang waktu itu mengabari saya ya? iya, Oh gitu, iya. Jadi untuk melakukan proses konseling ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, saya dimulai dari saya. Saya Salsabila Nurul Asyifa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini di lembaga ini saya sebagai konselor. Boleh Mbak memperkenalkan diri? iya. Nama saya Fatima Hayati. Saya mahasiswa dari Universitas A. Oh, seperti itu. Iya. Mbak sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Belum ya. Iya, Jadi alangkah baiknya karena Mbak belum pernah melakukan proses konseling, eh, saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada Mbak tentang konseling itu sendiri. iya, Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli yang mana itu disebut konselor, saya sendiri, oleh konseli atau klien yaitu Mbak untuk menyelesaikan permasalahannya dan em, meningkatkan potensi dirinya. Nah, eh, jadi dalam proses konseling ini ada 11 asas, yang mana 4 diantaranya itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, kemandirian, dan keterbukaan. Nah, untuk asas kerahasiaan, jadi kami selaku konselor itu sudah berpegang teguh bahwa kami tidak akan menyebarluaskan data diri klien ataupun cerita klien. Jadi Mbak tidak usah khawatir ketika Mbak akan cerita kepada saya. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, saya harap Mbak sebagai konseli atau klien ini bersukarela. Maksudnya tidak ada paksaan untuk menceritakan permasalahannya kepada saya. Terus ada asas keterbukaan, yang mana asas ini bertujuan agar Mbak Mbak sebagai konseli mau menceritakan atau tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi Mbak terbuka dalam menceritakan permasalahan Mbak nantinya. Terus ada yang terakhir itu asas kemandirian, yang mana asas kemandirian ini adalah tujuan kita untuk proses konseling ini, itu untuk memandirikan klien. Jadi uh, yang akan mengambil keputusan nantinya adalah Mbak sendiri, gitu ya. Fungsinya apa sih? Tujuannya adalah untuk agar nantinya ketika Mbak menghadapi masalah yang serupa, Mbak tidak kebingungan karena kita sudah melakukan proses konseling. Gitu. Selanjutnya waktu proses konseling kita. Kira-kira Mbak mau nyampe jam berapa? Enaknya kita cerita. Jam 2 kali ya, Mbak. Boleh boleh. Jadi ada sekitar 2 jam ya Iya. untuk kita cerita. Oke, kita ke tahap inti. Jadi Mbak sudah percaya untuk menceritakan permasalahannya kepada saya? Iya, sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Jadi apa yang akan Mbak ceritakan untuk hari ini? Ya, jadi permasalahan yang saya hadapi itu sebetulnya permasalahan seorang mahasiswa ya. Saya itu sebagai mahasiswa sudah dihadapkan beberapa pilihan gitu kan. Saya mengikuti sebuah organisasi dan saya juga punya kewajiban untuk
menyelesaikan tugas-tugas sebagai mahasiswa gitu ya, tugas-tugas kuliah gitu kan. Tapi saya juga mempunyai kewajiban sebagai anak gitu. Nah, kebetulan ketika saya memasuki organisasi ini, saya tuh semakin merasa terbebani gitu loh. Saya itu kan sekarang sudah berada di semester 5 ya. Nah, saya sangat sulit untuk mengatur waktu saya gitu tuh. Dimana di semester 5 ini tugas-tugasnya itu makin banyak. Tugas yang kedua, saya itu menjadi pengurus dalam suatu organisasi gitu. Nah, kebetulan di akhir-akhir sekarang ini banyak sekali kegiatan gitu kan, dan saya dikasih tanggung jawab yang cukup berat untuk saya gitu tuh, dengan posisi saya banyak tugas juga gitu. Nah, di luar daripada itu, saya itu punya kewajiban sebagai anak juga gitu kan. Sebagaimana kita itu sebagai anak bisa membantu orang tua seharusnya gitu di rumah ya kan. Terus ada waktu luang ya seharusnya kita di rumah gitu. Tapi saya tuh akhir-akhir ini sering keluar rumah karena amanah saya di organisasi gitu. Jadi saya tuh agak bingung gitu loh, gimana ya caranya. Saya juga kadang-kala menolak gitu ya permintaan teman-teman saya untuk diajak main gitu tuh. Bahkan sekarang tuh kayak lebih fokus ke tugas-tugas yang saya hadapi aja gitu, nggak berfokus ke main dan lain sebagainya gitu tuh. Nah, saya tuh agak bingung gitu loh mengatur waktu untuk keluarga, terus organisasi, dan juga mengerjakan tugas-tugas saya ini gitu. Oh, seperti itu. Nampaknya Mbak kebingungan ya untuk menghadapi permasalahan yang Mbak hadapi. Iya. Untuk permasalahan organisasi ya, Mbak ngerasa bosen atau capek seperti itu? Saya sebenarnya nggak bosan, hanya saja saya tuh pengen rehat sebentar gitu tuh. Tapi kayaknya nggak bisa gitu tuh, nggak bisa rehat dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya tuh, nggak ada jeda gitu loh. Nah, kebetulan dari satu kegiatan ke kegiatan selanjutnya itu saya diamanahkan itu menjadi maksudnya amanah yang cukup berat untuk saya gitu tuh. Nah, di satu kegiatan ini aja saya belum selesai gitu, gimana saya lanjut ke kegiatan selanjutnya gitu. Jadi gimana ya, mungkin untuk sekarang prioritas saya itu selalu ke organisasi gitu. Sedangkan ada tugas-tugas yang menanti Mbak, misalnya kayak tugas MK, tugas gitu. Iya, saya lebih malah mengesampingkan tugas awal saya kuliah gitu tuh. Saya kan kuliah untuk belajar, otomatis saya harus fokusnya ke MK juga gitu kan. Tapi akhir-akhir ini tuh karena MK-nya masih online, saya malah mengesampingkan itu gitu tuh. Lebih kayak memilih kumpul di organisasi dan sembarian MK gitu tuh. Nah, otomatis kan nggak fokus gitu tuh. Iya, kayak gitu ya. Oke. Mungkin permasalahan Mbak itu lebih kepada bagaimana Mbak itu ingin bisa manage gitu kan antara organisasi, MK, dan juga peran Mbak sebagai keluarga, jadi sebagai anak gitu kan. Soalnya mungkin untuk organisasi sendiri Mbak sering pulang sore atau apa, jadi yang harusnya Mbak biasanya beresin rumah, bantu-bantu, tapi Mbak langsung pulang sore atau gimana? Iya, jadi saya tuh seharusnya kan emang sekarang kan online ya Mbak ya. Sekarang kan online, tapi saya tuh gak ngerasain online gitu tuh. Saya hampir tiap hari ke kampus ya kan, dari pagi sampai sore atau bahkan sampai
setelah maghrib gitu, isya gitu saya baru pulang. Nah apa ya, saya nggak punya waktu gitu tuh untuk bahkan saya memburu-buru waktu itu gitu tuh. Kayak setelah pulang saya harus menjaga warung. Nah kebetulan di rumah saya itu ada warung gitu tuh kan. Saya punya kewajiban untuk menjaga warung juga gitu tuh kan. Jaga warung sambil ngerjain tugas. Jadi itu tuh lebih kerasa kayak capek banget gitu tuh. Harus gimana ya, apa sih yang salah gitu tuh, apa saya salah memprioritaskan hal yang harusnya saya prioritaskan malah saya kesampingkan gitu tuh. Iya kayak gitu Mbak. Untuk organisasi sendiri Mbak didukung atau sempat dimarahin atau diapain gitu? Sebenarnya kalau untuk mengikuti organisasi itu adalah kesadaran saya sendiri, keinginan saya sendiri gitu tuh. Orang tua mah ya udah kamu mau ikut apa ya terserah gitu kan. Tapi saya juga sebetulnya paham, kadang-kala orang tua saya tuh bilang kayak gini, kamu tuh emang ke kampus aja emang udah offline gitu tuh. Ya kan, mungkin orang tua saya mikir saya udah apa ya, MK itu udah berjalan offline gitu tuh. Terus saya bilang organisasi gitu kan, tapi kenapa harus tiap hari gitu kan, terus kenapa harus tiap hari gitu, emang nggak bisa libur dulu, emang nggak bisa istirahat dulu gitu. Mungkin keinginan orang tua saya secara tersirat pun dia memberitahu bahwasanya dia ingin saya di rumah gitu tuh. Dia ingin saya membantu beliau gitu kan, dari masalah pekerjaan rumah, terus jaga warung atau jagain keponakan saya gitu kan. Intinya menghabiskan waktu di rumah juga. Tapi saya tuh akhir-akhir ini 1 minggu tuh full kadang kayak ke kampus terus menerus gitu tuh. Gitu, belum lagi tugas-tugas MK gitu. Oke. Untuk permasalahan yang Mbak hadapi, apakah Mbak pernah mengalami ini sebelumnya atau seperti apa? Sebelumnya sih pernah saya menghadapi ini waktu SMP. SMA juga saya ikut organisasi sih, tapi kayaknya enggak enggak secapek ini gitu loh. Kalau dulu kan maksudnya tugasnya belum sebanyak ini ya. Tapi setelah kuliah tuh dan di posisi semester 5 ini udah kerasa banget gitu. Kejar-kejaran banget sama waktu ngerjain tugas, terus membagi dengan organisasi, belum lagi saya harus memikirkan keluarga saya gitu kan. Kayak gitu, lebih kerasa berat aja sih gitu. Iya sih, benar-benar. Oke, kan kata Mbak sebelumnya Mbak pernah mengalami permasalahan yang hal serupa, walaupun mungkin untuk permasalahan sekarang itu lebih berat ya karena pastinya kita dalam masa kuliah. Untuk permasalahan sebelumnya Mbak melakukan apa, hal apa? Untuk permasalahan sebelumnya mungkin saya tuh sedikit bisa mengatur waktu gitu. Tapi sekarang tuh saya kayak nggak bisa mengatur waktu gitu tuh. Bahkan kayak apa ya, saya tidak bisa menyeimbangkan antara keluarga, tugas saya sebagai anak, tugas saya sebagai mahasiswa, dan tugas saya sebagai pengurus di dalam suatu organisasi. Nah saya tidak bisa menyeimbangkan itu gitu. Bahkan saya apa ya, mendominankan satu di antara ketiganya gitu. Jadi nggak seimbang gitu tuh Mbak. Mungkin kesalahan saya di situ sih. Saya tidak bisa membagi waktu secara baik gitu. Oke, berarti untuk permasalahan utama yang Mbak sadari adalah Mbak merasa belum bisa memanage ya antara keseimbangan antara organisasi, tugas-tugas atau kewajiban di perkuliahan dan juga kewajiban sebagai anak. Nah, alhamdulillah itu Mbak sudah menyadari permasalahan Mbak. Selanjutnya gini, kan permasalahan Mbak itu permasalahan untuk bisa manage. Nah, untuk jadwal kuliah itu Mbak sudah ditata rapi
Maksudnya kayak udah di list nanti hari ini akan ada apa, akan ada tugas apa, gitu. Sempat di list seperti itu atau? Kalau sejauh ini sih saya nggak suka ngelis gitu ya. Tapi saya kalau untuk apa ya, pengerjaannya mah nggak saya waktu. Kayak misalnya minggu depan itu ada beberapa tugas, nah saya mengerjainnya besok, lusa, dan hari berikutnya gitu. Saya tuh nggak menentukan itu. Gitu. Saya cuma mencatat tugas-tugas saya di minggu depan gitu tuh. Oh, seperti mencatat deadline-nya ya? Iya. Oh, seperti itu. Nah, untuk pengerjaan tugas kuliah, kalau sekiranya kan Mbak sudah bisa mencatat deadline tugas kuliah, boleh Mbak tambahkan untuk jadwal pengerjaannya. Jadi menurut Mbak itu seperti apa? Iya sih, mungkin saya harusnya lebih prepare kali ya. Maksudnya untuk menghadapi kegiatan saya yang banyak dan apa ya, malah memberatkan saya gitu. Seharusnya saya bisa mengatur atau menargetkan iya ya, menjadwalkan ya pengerjaan tugas-tugas saya gitu agar nggak numpuk gitu ya. Iya sih, bisa. Nah, terus untuk itu kan ketika sudah satu termanage, insya Allah untuk kedepannya bisa tertata dengan sendirinya gitu. Iya. Nah, untuk di organisasi sendiri Mbak akhir-akhir ini ada tugas juga ya atau tidak? Ada. Nah, makanya itu kan dari satu kegiatan ke kegiatan baru tuh jedanya bentar banget gitu loh, nggak ada waktu rehat. Iya sih. Bahkan laporan kegiatan sebelumnya aja itu belum kelar, udah ditambah kegiatan baru gitu tuh. Nah, saya tuh sempet kayak apa ya Allah capek banget gitu tuh, kayak ngeluh sendiri gitu Mbak, menghadapi tugas-tugas kuliah aja udah. Teman saya pun gitu ya Mbak ya, yang maksudnya yang nggak ikut organisasi gitu, dia tuh kadang kayak udah mengeluhkan mengenai tugas MK gitu tuh. Nah, saya sendiri sebetulnya mengeluhkan juga, dan bahkan mungkin lebih mengeluh dibandingkan mereka karena saya dihadapkan beberapa kewajiban dan amanah gitu. Kan betul. Iya. Nah, Mbak untuk kan Mbak ada tugas menyusun laporan lah istilahnya ya. Itu Mbak sendirian atau ada teman lagi yang bantu? Sebetulnya ada teman, tapi kebetulan partner saya ini dia sibuk juga gitu. Jadi sama-sama sibuk ya? Iya, dan bahkan kayaknya dia tuh kalau masalah, karena dia tuh punya organisasi banyak gitu Mbak. Jadi kayak apa ya, kelihatannya tuh dia lebih banyak kegiatan gitu tuh. Nah, akhirnya saya berpikir ini kayaknya nggak akan kelar nih kalau misalnya saya mengandalkan dia gitu kan. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa, saya aja yang mengerjakan gitu. Tapi nyatanya belum selesai juga sih, karena emang kebetulan apa ya, terkendala oleh beberapa hal gitu. Seperti itu. Iya. Di organisasi ya, untuk sebenarnya kan untuk permasalahan di MK kita sudah sudah tahu kan titik permasalahannya di mana dan juga cara solusi agar lebih baiknya seperti apa. Untuk organisasi seperti ini tapi Mbak merasa tertekan, maksudnya tertekan dari diri Mbak sendiri atau emang ada yang menekan Mbak untuk harus selesai laporannya segini, tanggal segini gitu? Sebetulnya saya apa ya, iya memang ada tuntutan juga untuk target penyelesaian gitu ya. Tapi apa ya, karena terkendala oleh beberapa hal tersebut, jadi membuat saya tuh lama mengerjakannya gitu tuh. Nah, kebetulan apa ya, tugas-tugas MK juga makin nambah gitu tuh Mbak. Iya, seiring berjalannya waktu ya. Makin nambah, jadi makin
pusing gitu tuh, makin gimana ya, bingung gitu. Oke. Tapi Mbak bisa, kalau dari segi organisasi tuh menuntut banget nggak? Enggak sih. Enggak. Ya. Nah, kalau gitu bisa tuh Mbak, kalau Mbak menyarankan untuk dijeda waktunya, maksudnya kasih waktu dulu Mbak buat rehat, atau kasih waktu dulu Mbak buat menyelesaikan tugas Mbak dulu di MK, itu seperti apa, gimana tuh? Mungkin kalau untuk laporan yang saya sedang hadapi sekarang nggak bisa. Bisa ya. Jadi saya harus menyelesaikan itu dulu, baru saya beranjak mengerjakan tugas-tugas MK yang lain gitu. Tugas-tugas yang lain, iya. Berarti stepnya adalah Mbak harus menyelesaikan laporan yang saat ini yang sedang dikerjakan ya. Iya, betul. Ya seperti itu. Tapi setelah laporan itu selesai, Mbak sudah bisa mereschedule lagi untuk tugas-tugas Mbak. Sepertinya bisa. Ya walaupun memang berat ya, mau nggak mau saya menjalankan semuanya gitu ya. Kayaknya saya lebih ke harus membuat jadwal sih memang, biar satu persatu selesai. Dan apa ya, kalau misalnya selesai juga kan nggak bikin pusing ke sayanya gitu ya. Iya. Setidaknya kalau ada yang udah selesai, jadinya kitanya jadi lega juga kan. Iya, benar. Nah, menurut Mbak gimana untuk permasalahan yang Mbak hadapi? Ya mungkin dari perbincangan kita tadi ya, mungkin saya dapat mengambil solusi bahwa saya memang harus membuat jadwal pengerjaan tugas. Bukan hanya saya menulis deadline dari tugas tersebut gitu, tetapi saya juga menjadwalkan beberapa kewajiban saya dan tugas-tugas saya gitu ya, biar lebih tertata dan apa ya, biar lebih selesai juga gitu, cepat selesai juga gitu, nggak numpuk gitu kan, nggak bikin pusing. Jadi gitu, mungkin saya juga harus bisa menyeimbangkan antara kewajiban saya sebagai anak, sebagai pengurus di organisasi, dan juga sebagai mahasiswa gitu kan. Saya harus bisa menyeimbangkan itu kayaknya. Mungkin kalau seandainya saya dihadapkan di 3 pilihan kegiatan misalnya ya, di organisasi saya diwajibkan untuk datang rapat gitu. Nah, sedangkan di mahasiswa saya ada kewajiban untuk mengerjakan tugas gitu ya, beberapa MK. Dan di kewajiban saya sebagai anak misalnya, di rumah kebetulan gak ada siapa-siapa dan saya berkewajiban untuk menjaga warung gitu ya. Mungkin saya harus bisa memilih hal yang genting dibandingkan yang penting gitu. Berarti sebetulnya prioritas saya itu yang pertama adalah keluarga, yang kedua tugas saya sebagai mahasiswa, dan yang ketiga tugas saya sebagai organisasi atau pengurus dalam organisasi gitu kan. Nah mungkin jika saya dihadapkan dengan 3 pilihan tersebut, mungkin saya akan memilih untuk di rumah menjaga warung dibarengi dengan mengerjakan tugas MK, dan rapat bisa saya apa ya, istilahnya saya izin dulu, dimana rapat mah bisa dihadiri oleh banyak orang, sedangkan kewajiban yang 2 ini gak ada lagi selain saya yang menghandle gitu. Mungkin saya harus bisa lebih memilih mana prioritas yang penting, yang genting gitu kan. Walaupun dibilang penting, mas semua juga penting gitu kan. Tapi mana nih yang lebih mendesak gitu. Mungkin saya harus lebih bisa memilih hal itu dan memanage waktu lebih baik lagi gitu, dengan membuat jadwal-jadwal pengerjaan tugas gitu satu persatu. Mungkin itu sih solusi yang saya apa ya, dapatkan untuk saat ini gitu. Iya, alhamdulillah ya Mbak sudah bisa menafsirkan untuk solusi kedepannya. Nah, untuk proses konseling
mungkin kita bisa bertemu kembali. Kira-kira kapan tuh ya Mbak bisa? Atau seminggu ke depan kita bisa konsultasi kembali untuk menindaklanjuti permasalahan Mbak. Oh iya, bisa. Saya minggu depan di hari Rabu bisa. Rabu, Oke. jam 1. Boleh. Insya Allah kita jam 1, kita Rabu jam 1 kita kembali bertemu kembali Iya. untuk kita menindaklanjuti udah sampai sejauh mana progres dari permasalahan Mbak ya. Iya. Ya, terima kasih kepada Mbak yang telah mau terbuka dan menceritakan dan mempercayakan saya untuk bisa membantu permasalahan Mbak. Ya, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk mendengarkan keluh kesah saya gitu ya Mbak ya. Terus membantu saya juga untuk mencari solusi sekiranya apa yang bisa saya hadapi ke depannya gitu. Tips-tips apa yang harus saya lakukan gitu, tugas-tugas apa yang harus saya lakukan. Siapa tahu gitu ya, solusi yang saya kemukakan tadi itu bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan ini gitu. Sehingga kedepannya saya nggak bingung lagi gitu cara memanage waktu gimana ya gitu. Iya, sama-sama Mbak, terima kasih juga. Oke, selanjutnya Mbak langsung pulang? Iya, saya mau ke kampus lagi. Ya, semangat terus Mbak, semoga Mbak bisa menghadapi semua permasalahan yang Mbak hadapi. Ya, ya, saya pamit ya Mbak ya. Makasih Mbak. Hati-hati Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.